Negara-negara BRICS mengutuk tindakan Israel terhadap warga Palestina. Mereka mendorong seruan untuk gencatan senjata dan pengiriman bantuan tanpa hambatan ke jalur Gaza. Diketahui BRICS terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Para menteri BRICS mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi Palestina yang kian memburuk. Hal ini terjadi lantaran meningkatnya kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat operasi militer Israel. Mereka menuntut penerapan resolusi Majelis Umum PBB yang relevan dan resolusi Dewan Keamanan PBB 2720, yaitu menyerukan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza. Para menteri BRICS juga menyerukan implementasi efektif resolusi DKPBB 2728, yaitu menyerukan gencatan senjata segera, tahan lama, dan berkelanjutan. Tak hanya itu, pembebasan segera dan tanpa syarat semua tawanan juga perlu dilakukan. BRICS mengecam operasi militer Israel di Rafah yang berdampak pada bencana kemanusiaan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah marah dan meluncurkan serangan balasan terhadap pasukan pendudukan Israel. Serangan tersebut menyusul tindakan militer rejim Zionis yang menyebabkan seorang komandan seniornya terbunuh. Hizbullah mengumumkan kematian seorang komandan senior dalam dugaan serangan udara Israel di Lebanon Selatan pada Selasa 11 Juni 2024 malam. Menurut laporan Hizbullah, identitas komandannya yang terbunuh bernama Taleb Abdullah yang juga dikenal sebagai Abu Taleb. Ia berasal dari kota Aadajit di Lebanon Selatan. Taleb tewas dalam serangan udara di kota Jawaya, sekitar 15 km utara perbatasan dengan Israel. Tanya Taleb, 3 anggota Hizbullah lainnya juga tewas dalam serangan itu. Menurut sumber keamanan, Abu Taleb adalah anggota paling senior kelompok itu yang tewas dalam 8 bulan pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Ia diduga ditempatkan di wilayah tengah jalur perbatasan selatan. Sebelumnya, komandan Hizbullah juga dilaporkan terbunuh pada Januari yang lalu. Ia adalah Wissam Al-Tawil, wakil kepala pasukan elit Ratuan. Membalas serangan militer Israel, Hizbullah disebut menembakkan lebih dari 100 rudal. Namun, IDF mengklaim mampu menembak jatuh sejumlah rudal tersebut. Puluhan rudal ditembakkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah ke wilayah Israel Utara. Namun warga Israel malah bersorak lantaran rudal-rudal tersebut ditembak jatuh Iron Dome militer Zionis. Setidaknya 70 roket diluncurkan di daerah Gunung Meron di Israel Utara dari Lebanon beberapa waktu lalu. Namun tak ada laporan korban cedera atau tewas akibat serangan itu. Rekaman yang diposting ke media sosial menunjukkan beberapa intersepsi Iron Dome. Rudal-rudal Hizbullah tersebut meledak sebelum mencapai sasaran. Namun beberapa roket terlihat menghantam kawasan Meron. Sementara wilayah Kiryat Simona juga menjadi target serangan. Warga Israel yang merayakan Hari Raya Shavuot pada Selasa 11 Juni 2024 terlihat bersorak menyaksikan rudal-rudal Hizbullah meledak di langit. Rudal-rudal tersebut berkembang api lantaran diluncurkan saat malam hari. Tiga titik lokasi di Israel Utara terbakar setelah dihantam ratusan rudal perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan itu terjadi membalas kematian salah seorang komandan perlawanan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengonfirmasi insiden tersebut. Sekitar 21 tim pemadam kebakaran dan 8 pesawat bekerja untuk memadamkan beberapa kebakaran di Israel Utara. Dinas tersebut mengatakan ada 3 lokasi kebakaran utama. Pertama dekat Amiyat, kemudian di hutan Ein Zaitim, dan dekat Beit Jan. Menurut laporan, Hizbullah menembakkan lebih dari 160 roket ke Israel Utara pada Rabu 12 Juni 2024 pagi. Setidaknya 70 roket diluncurkan di daerah Gunung Meron di Israel Utara. Namun tak ada laporan korban cedera atau tewas akibat serangan itu. Rekaman yang diposting ke media sosial menunjukkan beberapa intersepsi Iron Dome. Rudal-rudal Hizbullah tersebut meledak sebelum mencapai sasaran. Namun beberapa roket terlihat menghantam kawasan Meron. Serangan Hizbullah menyebabkan sejumlah lokasi di Israel Utara terbakar.
Pabrik militer milik tentara rezim Yoris juga diklaim terkena serangan rudal. Perlawanan dari Lebanon, Hizbullah meluncurkan 160 rudal pada Rabu 12 Juni 2024. Pawai rudal tersebut membalas serangan udara Israel yang menewaskan 3 anggota Hizbullah dan seorang komandan senior Hizbullah. Akibat serangan rudal itu, sejumlah wilayah Israel Utara terbakar. 21 tim pemadam kebakaran dan 8 pesawat diterjunkan untuk memadamkan api. Front Dalam Negeri Israel membenarkan kebakaran itu terjadi akibat roket yang ditembakkan dari Lebanon. Setidaknya 160 rudal telah terdeteksi sejak pagi hari, 70 diantaranya ditembakkan ke Jabal Jarmah dan Galilea Barat. Sementara Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan ratusan roket itu. Mereka mengklaim menargetkan pabrik untuk industri militer yang khusus memproduksi lapis baja. Hizbullah juga mengaku menargetkan markas cadangan divisi Galilea dan gudangnya di Amiat. Lokasi lain yang ditargetkan Hizbullah adalah Ruwaisat Al-Han di peternakan Sheba yang diduduki, serta Ramta dan Al-Samaha di perbukitan Kifar Suba. Israel dinyatakan bersalah atas pemusnahan, penyiksaan, dan kekerasan seksual di Gaza. Hal ini berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan penyelidikan, pemimpin Israel juga bertanggung jawab atas kelaparan terhadap warga Palestina, termasuk menghasut pola serangan pemukim di tepi barat yang diduduki. Komisi Penyelidikan Internasional Independen atau KOI PPB pada 12 Juni menyimpulkan bahwa pemerintah Israel bersalah atas kejahatan perang. Kejahatan tersebut dilakukan selama kampanye genosida 8 bulan terakhir di Gaza. Ditemukan bahwa pihak berwenang Israel bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode peperangan, kemudian pembunuhan dan serangan yang disengaja terhadap warga sipil dan objek sipil. Pendidikan tersebut menetapkan bahwa pernyataan-pernyataan yang menghasut dari para pejabat Israel sama dengan hasutan dan mungkin merupakan kejahatan internasional serius lainnya. KOI juga mengecam serangan Israel yang terus berlanjut terhadap jalur evakuasi sipil. Israel atas didesak untuk segera menerapkan gencatan senjata, mencabut blokade terhadap Gaza, hingga mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Namun, di sisi lain, KOI juga menuduh Hamas sengaja membunuh dan menyandera warga Israel. Tak terima dengan hasil penyelidikan, Israel menyebut KOI telah lama melakukan diskriminasi anti-Israel yang sistematis. Sebuah kapal dagang mengeluarkan panggilan darurat setelah diserang di Laut Merah di lepas pantai Yaman. Diduga kapal tersebut diserang oleh kelompok militan Houthi. Kabar ini disampaikan perusahaan keamanan terkait pada Rabu 12 Juni 2024. Kapal itu diserang sekitar 68 mil laut atau 110 km barat daya kota pelabuhan Hudaidah yang dikuasai pemberontak. Perusahaan keamanan maritim Amri menilai kapal tersebut sesuai dengan profil target Houthi pada saat kejadian. Namun mereka tak memberikan rincian lebih lanjut terkait serangan itu. Operasi Perdagangan Maritim Inggris, bagian dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris, turut memberikan penjelasan. Disebutkan kapal itu ditabrak oleh sebuah kapal kecil. Akibatnya kapal tersebut mengalami kerusakan karena serangan yang diduga disengaja. Bahkan disebutkan bahwa ruang mesinnya terkena serangan. Sementara manajer kapal asal Yunani itu belum memberikan tanggapan atas insiden tersebut. Hizbullah memperingatkan Israel dan meminta mereka bersiap-siap menangis. Pasalnya, para pejuangnya akan semakin ganas di Israel Utara. Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah, Hashim Safi Al-Din. Menurutnya, Israel harus meratapi kekalahan setelah kewalahan menghadapi peningkatan serangan Hizbullah. Militer Israel disebutnya tak belajar dari pengalaman masa lalu yang menganggap Israel salah jika berpikir pembunuhan komandan senior Hizbullah, Talib Sami Abdullah dan 3 lainnya pada Rabu 12 Juni 2024 akan melunturkan kekuatan Hizbullah. Menurutnya, terbunuhnya seorang pemimpin malah memperkuat Hizbullah. Israel lantas diminta merenungi kesalahannya jika tetap kewalahan menghadapi perlawanan di Lebanon itu. Ia menekankan bahwa Hizbullah akan meningkatkan kekuatannya setelah pembunuhan Talib Sami Abdullah.
Menurutnya, tindakan Israel lah yang akan menentukan bagaimana tanggapan dari perlawanan di Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.